Bahas penyelenggaraan kontes kecantikan terbaik atau terburuk dong, Min. Terburuk ajang Grand Slam nih. Iya, Min. Gaskan. Hai, aku Alfayet dan selamat datang kembali di Ruang Alfayet, tempat di mana aku akan memberikan berbagai top list di kontes kecantikan. Bersiaplah. Miss Supranasional. Miss Supranasional 2024 digelar dengan megah pada 6 Juli 2024 di Polandia. Lokasi ikonik kembali dipilih sebagai tuan rumah ajang kecantikan internasional yang merupakan edisi ke-15 ini, menampilkan 68 finalis dari berbagai negara yang mengikuti rangkaian kompetisi selama 2 pekan, termasuk sesi wawancara tertutup, tantangan Supra Chat, Supra Talent, hingga penampilan busana malam dan nasional. Acara puncaknya berlangsung lumayan megah dengan tata panggung terbuka dan memadukan kemegahan visual dan teknologi modern. Ditayangkan secara global melalui siaran televisi Polandia dan platform digital YouTube. Di tengah persaingan ketat, sorotan tertuju pada wakil Indonesia, Harasta Haifa Zahra, yang berhasil mencuri perhatian juri dan penonton lewat penampilan konsistennya. Pada malam final, Harasta dinobatkan sebagai Miss Supranasional 2024, menjadikannya perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar ini. Sebenarnya, penyelenggaraan Miss Supranasional 2024 ini udah bagus. Namun, jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Miss Supranasional pada edisi sebelumnya, kita memang gak bisa memungkiri dari produksi malam final hingga karantina. Tahun 2024 ini, Miss Supranasional agak kurang lah. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Miss Internasional 2023. Miss Internasional 2023 diselenggarakan pada 26 Oktober 2023 di Tokyo, Jepang. Untuk edisi ke-61, penyelenggaraan ini menegaskan kembali ciri khasnya sebagai kontes yang menonjolkan misi diplomasi budaya dan perdamaian dunia. Sebanyak 70 finalis dari berbagai negara menjalani rangkaian kegiatan selama lebih dari 2 pekan dan acara puncak melalui platform online dan media Jepang. Dengan tata panggung elegan dan kompetisi ini tetap menekankan nilai-nilai keanggunan, pendidikan, dan peran sosial yang menjadi pembeda dari kontes kecantikan lain yang lebih komersial. Di tengah atmosfer penyelenggaraan yang formal dan syarat nilai diplomasi, kemenangan jatuh kepada Andrea Rubio dari Venezuela. Terpilihnya Andrea ini menambah daftar panjang nominasi Venezuela di ajang ini. Memang secara teknis, tahun 2023 ini Miss Internasional coba menawarkan cover yang baru jika dibandingkan dengan malam final yang sudah-sudah. Tapi sebenarnya isinya sama saja. Hanya saja, produksi malam final 2023 ini jatuhnya malah gelap banget dan remang-remang. Entah mungkin karena kita terlalu terbiasa dengan penyelenggaraan Miss Internasional dengan panggungnya yang serba putih kali ya. Jadi yang 2023 ini kayak, ini gelap banget. Miss Grand Internasional 2018 digelar pada 25 Oktober 2018 di Yangon, Myanmar. Miss Grand Internasional 2018 menjadikan edisi ini sebagai salah satu yang paling bersejarah karena untuk pertama kalinya Miss Grand Internasional diselenggarakan di negara yang tergolong baru dalam peta pageant dunia. Meskipun Myanmar belum dikenal luas sebagai tuan rumah ajang internasional, penyelenggaraan kontes tahun ini cukuplah bisa. Selama masa karantina, 75 finalis dari seluruh dunia mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari kunjungan sosial, pemotretan resmi, dan kompetisi prafinal seperti Best in Swimsuit, serta National Costume, seperti edisi-edisi sebelumnya adalah di Miss Grand Internasional. Dan di tahun itu, emang fokusnya masih kampanye Stop the War and Violence. Dalam atmosfer kompetisi yang ketat dan penyelenggaraan yang terbilang, bolehlah. Untuk ukuran Myanmar, gelar utama jatuh kepada Clara Sosa dari Paraguay. Kemenangan Clara ini tercatat sebagai momen emosional karena dia sempat pingsan beberapa detik setelah diumumkan sebagai pemenang. Dia menjadi wanita Paraguay pertama yang meraih gelar Miss Grand Internasional. Kita langsung to the point aja. Emang sih penyelenggaraan tahun ini agak kurang, dan hal ini kita bisa lihat langsung pada produksinya di malam final. Kalau kalian belum nonton, boleh banget ditonton dulu.
Ntar setelah nonton, kembali ke video ini dan tinggalin tanggapan kalian di kolom komentar. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Miss Universe 2017. Kembali lagi ke Las Vegas. Miss Universe 2017 diselenggarakan pada 26 November 2017. Yang kala itu, seperti yang kita tahu, ini jadi tempat ajang atau venue yang favorit. Penyelenggaraan tahun ini menampilkan produksi yang megah dan rapih sebenarnya ya, dengan tata panggung LED berbentuk futuristik, selayaknya Miss Universe ketika diadakan di Las Vegas. Ada 92 kontestan, jumlah terbanyak mungkin saat itu yang tercatat dalam sejarah Miss Universe, dan berkompetisi dalam rangkaian selama 2 pekan. Format kompetisi menggunakan sistem regional Asia Pasifik, Afrika, Eropa, dan di Amerika, yang kemudian disaring ke top 16, top 10, dan hingga final top 3. Dalam final yang berlangsung ketat dan penuh kejutan. Sebenarnya nggak kejutan sih. Mahkota Miss Universe 2017 diberikan kepada Demi Leighnell Peters dari Afrika Selatan. Kemenangan Demi membawa Afrika Selatan meraih mahkota Miss Universe kedua setelah hampir 40 tahun. Nah, kalau malam finalnya oke-oke aja, tapi prelim dan karantinanya low budget banget. Tempat prelim bikin geleng-geleng kepala, dan karantinanya hanya berputar-putar di lobi hotel. Berputar-putar di lobi hotel. Miss Universe 2009. Untuk pertama kalinya, Bahama menjadi tuan rumah dari Miss Universe 2009 yang digelar pada 23 Agustus 2009. Pemilihan lokasi menjadi sorotan utama karena membawa nuansa tropis yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Dengan latar biru laut, resort mewah, serta atmosfer pulau yang eksotik. Ada 83 kontestan dari seluruh dunia yang berkompetisi dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung selama lebih 2 pekan dan disiarkan secara langsung oleh NBC. Penyelenggaraan tahun ini juga memperkenalkan kemasan visual yang lebih segar, kasual, selaras dengan nuansa Bahama yang santai, gak glamor, tapi Bahama banget gitu loh. Tropis, eksotik. Meskipun diselenggarakan dalam suasana resort, kompetisi tetap berlangsung dengan ketat, penilaian berbasis wall, komunikasi, dan kepribadian. Di tengah suasana tropis yang memikat itu, mahkota akhirnya diberikan kepada Stefania Fernandez dari Venezuela yang saat itu berusia 18 tahun, menjadikan kemenangan beruntun untuk Venezuela setelah tahun sebelumnya Diana Mendoza pada tahun 2008 memenangkan Miss Universe juga. Dan hal ini belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah Miss Universe sebelumnya. Oke, meskipun baru pertama kali menjadi tuan rumah, tapi Bahama ini emang mengemasi karantina Miss Universe menjadi sangat eksotik. Tapi produksi prelim dan malam final Miss Universe ini ala kadarnya banget untuk ukuran era Trump. Sebab aku nggak tahu ya, di Bahama itu apa nggak punya venue yang lebih besar sampai malam final dan prelim hanya menggunakan ballroom hotel untuk jadi venue. Sehingga ya udah, panggungnya terbatas karena ini cuma di ballroom hotel. Miss World 2021. Oke, ini menjadi salah satu edisi paling tidak biasa dalam sepanjang sejarah penyelenggaraan karena mengalami penundaan berat akibat pandemi COVID-19. Awalnya dijadwalkan berlangsung pada 16 Desember 2021 di San Juan, Puerto Rico. Kontes ini diberhentikan hanya beberapa jam sebelum final karena sejumlah finalis dan kru terpapar virus. Penyelenggaraan kemudian mengumumkan penjadwalan ulang final pada 16 Maret 2022 di lokasi yang sama, membuat edisi ini secara teknis berlangsung selama 2 tahun kalender. Meskipun penuh tantangan logistik dan ketegangan karena krisis kesehatan, penyelenggaraan kontes tetap mempertahankan standar Miss World yang syarat nilai kemanusiaan. Dari 97 kontestan yang semula berpartisipasi, hanya ada 40 finalis yang diundang kembali ke Puerto Rico untuk malam final. Dalam malam penobatan yang akhirnya berlangsung dengan lumayan lah, meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Karolina Białowska dari Polandia berhasil meraih mahkota Miss World 2021. Kemenangannya ini menandai mahkota Miss World kedua bagi Polandia sejak 1989. Yes, mungkin karena kendala yang sudah dihadapi sehingga produksi di malam final Miss World 2021 juga jadi ala kadarnya banget. Kalau kalian sering nonton final Miss World dan merasa bosan dengan produksinya,
Apalagi kalau kalian nonton edisi ini. Pertanyaannya sih sebenarnya satu ya. Jika Miss World 2021 malam finalnya nggak diundur dan tetap pada schedule yaitu 16 Desember 2021, apakah Carolina tetap akan menjadi pemenang? Komen di bawah ya. Miss Universe 2024. Oke, ini yang paling parah. Miss Universe 2024 edisi ke-73 dari kontes prestisius ini diselenggarakan pada 16 November 2024 di arena CDMX Mexico City Arena, Mexico City, Meksiko. Sebanyak 125 kontestan atau 127 sih menurut beberapa sumber hadir, menjadikan ini rekor peserta terbesar dalam sepanjang sejarah Miss Universe. Acara dimulai dengan kompetisi preliminary pada 14 November, diikuti rangkaian kegiatan karantina ya seperti biasa, dan puncaknya di grand final. Tata panggung di arena CDMX menggabungkan teknologi tinggi katanya dengan layar LED raksasa, sistem pencahayaan mutakhir, dan produksi sound yang mendominasi 22.300 kursi venue menyaksikan malam final Miss Universe yang dijanjikan akan menjadi kontes takkan terlupakan. Kompetisi formatnya meliputi top 30 semifinalis, lanjut top 12 untuk gaun malam, dan seleksi top 5 lewat sesi tanya jawab. Sorotan utama jatuh saat Victoria Kjær dari Denmark dinobatkan sebagai Miss Universe 2024, menjadikan Denmark meraih mahkota ini untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah Miss Universe. Sebenarnya, kalau nggak ada narasi-narasi yang menjanjikan ini bakal menjadi edisi paling tak terlupakan, mungkin kita juga nggak akan berekspektasi tinggi. Secara keseluruhan, penyelenggaraan tahun ini downgrade banget. Dari karantina yang para pesertanya seolah-olah dikurung, sehingga cuma berputar-putar antara hotel dan venue yang akan digunakan di malam final. Produksi malam final pun hancur banget. Semuanya, dari lighting, blockingan, pengambilan gambar, panggungnya, setiap segmen, bahkan Olivia Culpo yang jadi MC, aku nggak tahu kenapa. Ada apa dengan dia? Padahal kan Meksiko pernah jadi tuan rumah di 2007 tuh, dan itu megah banget, sehingga ekspektasi aku, ya ini udah 2024, gimana ya? Tapi ya sudahlah, terlalu kepanjangan kalau dikeluarkan semuanya unek-unek ini. Gimana menurut kalian?